Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Teddy Sitepu. Hari ini kita lanjutin bahasan tentang Atomic Habits. Masuk ke ringkasan kedua dari Atomic Habits ini adalah bagaimana si penulis atau James Clear itu menyampaikan bahwa seringkali orang melakukan proses perubahan kebiasaan itu gagal. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata untuk bisa melakukan perubahan kebiasaan dengan baik, kita harus memahami bagaimana komponen habits itu sendiri. Bagaimana habits itu terbentuk dan bagaimana caranya supaya dia hilang. Sebenarnya habit yang buruk itu sendiri tadinya tidak ada. Hanya karena terus kita lakukan, mendapat reward, mendapat perhatian dari kita untuk terus kita lakukan, akhirnya dia melekat dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, untuk menghilangkannya tentu butuh cara-cara dan teknik-teknik. Nah, di buku ini James Clear menjelaskannya. Saya rekomendasikan ya teman-teman bisa beli buku ini Atomic Habit, baik versi yang asli dalam bahasa Inggris maupun versi bahasa Indonesia yang terjemahkan sudah ada di toko buku yang ada di Indonesia ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Mengapa kebiasaan yang baik itu susah kita bentuk ya, dan bagaimana kenapa kebiasaan buruk itu cenderung tetap tinggal. Nah, penjelasannya ternyata begini. Saat kita mau membuat kebiasaan yang baik ya, kita mulai membuat kebiasaan yang baik dengan sebut saja kita ingin menurunkan berat badan dan kemudian kita mengubah kebiasaan kita, mengubah pola makan kita dengan program diet tertentu. Nah, problemnya kebiasaan yang baru itu tidak langsung bisa menunjukkan hasilnya. Butuh waktu supaya dia terlihat hasilnya. Ya, contoh saja tadi ya, diet. Kita hari ini sudah mengatur pola makan, menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan kegemukan. Kita melakukan olahraga. Nah, pada sore hari kita timbang berat badan kita, maka sebenarnya nggak ada perubahan. Kita tetap saja timbangannya masih seperti itu. Malam kita lanjutkan dan besok kita lanjutkan program diet tambah olahraga. Nah, hari kedua pun masih sama, bisa jadi belum terjadi perubahan. Begitu seterusnya, hari ketiga, hari keempat, mungkin seminggu kita kemudian bosan dan kecewa dan atau malah putus asa. Wah, percuma nih saya diet, nggak ada manfaatnya, timbangan saya masih segitu-gitu aja. Nah, sementara itu kebiasaan buruknya kalau kita ngemil ya, kita makan gorengan, manis-manisan, minum kopi yang manis, teh yang manis, itu rasanya langsung terasa enak. Apalagi kalau pas lagi kita lapar, kemudian kita minum, masukkan makanan atau minuman yang mengandung gula yang tinggi, itu rasanya memang jadi seger banget. Ya, nah jadi kebiasaan yang buruk tadi itu memberikan dampak kenikmatan secara langsung, sementara kebiasaan yang baik itu tidak langsung terlihat hasilnya. Padahal kebiasaan yang baik dan kebiasaan buruk itu butuh waktu, butuh proses sehingga dampaknya kelihatan. Bayangkan yang kebiasaan buruk tadi, kita minum minuman yang manis-manis, makanan goreng-gorengan, makanan berlemak setiap hari ya. Setiap hari kita lakukan tanpa sadar terus tertimbun hal-hal yang buruk tadi itu dalam tubuh kita. Nah, sehingga dalam waktu tertentu tiba-tiba kita sadar, waduh, saya sudah kelebihan berat badan nih. Nah, ya, terus terang saya ngalamin itu. Saat saya mendapat suatu tugas ya, saat ini karena kondisi kantor banyak tekanan, saya membangun kebiasaan yang sebenarnya buruk. Ya, setiap pagi saya minum kopi, kemudian ada cemilan sedikit yang rasanya memang seger dan bisa mikir lebih enak gitu. Nah, dalam waktu 7 bulan dari saya mendapatkan tugas pertama, berat badan saya naik 10 kilo. Ya, itu contoh nyata betapa kebiasaan buruk yang terakumulasi terus-menerus, ya, suatu saat akan kita petik hasilnya. Dampak buruknya akan terlihat. Sebaliknya, kebiasaan yang baik pun begitu sebenarnya. Kita lakukan saja kebiasaan baik itu tahap demi tahap, setiap hari, ya, sehingga nanti dalam akumulasi waktu akan terlihat juga hasil baiknya. Inilah resume kedua dari buku ini ya, yang bisa saya sampaikan, yaitu pertama, perubahan yang dilakukan untuk menuju lebih baik walaupun 1%, kalau kita lakukan setiap hari konsisten, maka di akhir tahun kita akan mendapatkan perbaikan setingkat dengan 37%. Nah, jadi jangan sepelekan perbaikan kecil-kecil walaupun tiap hari dilakukan.
Misalnya ya, kalau kita lakukan, kita memperbaiki waktu kita, memperbaiki cara kita mengelola waktu. Lakukan dengan misalnya menambah bacaan buku. Walaupun 3 halaman setiap hari. Bayangkan 3 halaman setiap hari, pagi, siang, sore, Anda boleh pilih waktunya. Apa mau dibagi seperti itu, atau pagi saja 3 halaman atau sore saja 3 halaman, itu terserah. Nah, maka pada akhir tahun kita akan menghasilkan 3 kali 360 hari atau 1000 halaman lebih. Yang rasanya itu mustahil kita lakukan kalau kita sekali duduk ya 1 minggu atau beberapa hari baca, sepertinya tidak akan bisa kita capai membaca buku selama sebanyak 1000 halaman. Begitu juga tadi ya dengan makanan, ya kita mau mengubah pola makanan yang baik. Perbaiki setiap hari. Hari ini kita misalnya mencegah makan makanan yang manis-manis. Kita mencegah makanan yang yang mengandung minyak, mencegah kita menghindari minuman yang berkadar gula tinggi. Demikian seterusnya kita lakukan setiap hari sampai di titik tertentu kita akan melihat hasilnya dan kita akan tentu bangga dengan hasilnya. Nah, demikian seterusnya dilakukan untuk berbagai hal dalam aspek kehidupan kita. Bisa untuk keuangan, untuk hubungan dengan keluarga, untuk karir kita, peningkatan diri kita. Semua dilakukan dengan kecil-kecil ya, bertahap, namun dilakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua, jangan fokus pada hasil saja atau fokus pada tujuan kita, misalnya tadi berat badan atau jumlah tabungan atau kenaikan karir kita yang kita inginkan langsung instan. Tidak begitu ya, karena perubahan tadi dari kebiasaan yang baik yang kita bangun itu butuh waktu supaya dia bisa menjadi hasil yang baik. Selalu butuh waktu. Sebagaimanapun kebiasaan buruk itu butuh waktu sampai dia terlihat dampak negatifnya. Ya, sama. Jadi baik kebiasaan yang buruk maupun kebiasaan yang baik itu butuh waktu sampai hasilnya terlihat. Kemudian yang ketiga ada satu aspek. Biasanya ada satu kebiasaan kunci yang di dalam buku ini diistilahkan James Clear sebagai atomik ya. Satu komponen kecil tapi berdaya ledak besar yang mempengaruhi kebiasaan kita. Atomic habit inilah yang menjadi fokus kita. Misalnya begini, kebiasaan saya nih ya, misalnya ada toples makanan di meja saya. Nah, setiap ada sedikit lapar atau saya merasa pengen berpikir tapi agak berat, saya membuka toples dan kemudian mengambil cemilan untuk dimakan. Nah, ini kebiasaan yang kecil, hampir nggak kelihatan, tapi inilah yang membuat tubuh saya bertambah 10 kg dalam waktu 7 bulan. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah bagaimana supaya atomic habit ini berubah. Ya, caranya gimana? Caranya ya nanti juga akan kita bahas ya teknik-tekniknya, tapi saya kasih contoh aja dulu. Toplesnya dibuang. Jadi nggak ada lagi toples makanan di meja kerja saya, sehingga saya tidak membangun atomic habit. Walaupun kecil, tapi itu kemudian menjadi dampak buruk yang karena dia terakumulasi sedikit demi sedikit, terus menerus, dan akhirnya menjadi dampak buruk. Nah, dalam keuangan juga begitu. Ada biasanya orang punya kebiasaan spending, hal-hal kecil, tapi terus menerus. Nah, ini juga menjadi atomic habit yang berbahaya. Ada lagi yang terkait dengan penggunaan waktu. Ada atomic habit orang yang setiap mau kerja mesti buka email, kemudian buka WA, dari buka WA, buka IG, buka Facebook, yang terus akhirnya waktunya hilang seharian. Nah, atomic habit itu juga harus kita hindari. Fokus mencari atomic habit yang negatif maupun yang positif ya. Jadi nanti di sesi berikutnya, di summary buku James Clear berikutnya ini akan kita jelaskan tentang atomic habit ini. Nah, yang keempat, untuk membuat perubahan habit ya, kita perlu melakukan perubahan sistem. Jadi jangan fokus hanya pada hasil, tapi fokuslah kepada sistem yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Nah, itu summary yang kedua dari buku Atomic Habits by James Clear. Saya sarankan teman-teman mencari bukunya dan bisa baca lebih dalam lagi sekedar dari apa yang saya ceritakan. Oke, teman-teman, have a great day. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memperbaiki diri kita walaupun 1% saja setiap hari, namun kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa di masa yang akan datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.